Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita bertemu kembali dalam Efrata Devotion. Hari ini akan kita bahas tentang membuang kesempatan. Ada 3 golongan manusia. Pertama, orang bijak. Orang bijak adalah orang yang mencari kesempatan. Kedua, orang pintar. Orang pintar adalah orang yang menunggu kesempatan. Yang ketiga, orang bodoh. Orang bodoh adalah orang yang membuang kesempatan. Orang yang membuang kesempatan dalam renungan ini, kita akan bahas mengenai pribadi Yudas Iskariot. Alkitab mencatat Yudas pernah pertama dipilih menjadi murid Yesus. Dari sekian banyak pemuda pada zaman itu, Yesus memilihnya menjadi muridnya. Sebagai murid, dia memiliki sahabat-sahabat yang baik. Di antaranya Petrus, Yohanes, Yakobus, Matius, dan lain-lain. Yang kedua, dia memiliki guru yang agung. Biasanya murid mencari guru tempat belajar, tapi Yesus guru mencari murid. Hal ini menegaskan Yesus menyeleksi orang-orang yang mau dijadikannya jadi muridnya. Sebagai murid, Yudas telah mendengar firman Tuhan, telah mendapat pengajaran tentang mengasihi Tuhan, menjauhi kejahatan, mentaati otoritas, dan lain-lain. Ketiga, Yudas mengambil bagian dalam pelayanan. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan. Kisah Rasul 1 ayat 17. Yudas pernah mengambil bagian dalam pelayanan. Artinya, dia sudah melihat mujizat, melihat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Ia sudah melihat Yesus berbuat baik kepada semua orang. Dia tidak melihat, tidak menjumpai Yesus melakukan kejahatan. Tapi semua ini tidak cukup menolong Yudas untuk bertumbuh. Tidak cukup menolong dia untuk berubah. Tidak cukup membuat dia menjadi murid yang baik. Di akhir dari pelayanannya, dia mengkhianati gurunya. Dia menjual Yesus. Alkitab menyampaikan Yudas menjadi pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Kisah Rasul 1 ayat 16. Ia bergabung dengan imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Matius 26 ayat 15. Lebih lanjut dalam Kisah Rasul 1 ayat 18a dikatakan, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Dalam Yohanes 12 ayat 6b dikatakan, ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Apa yang kita bisa pelajari dari devosi hari ini? Pertama, menghargai panggilan Tuhan. Sebuah kehormatan bila Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia. Bila Anda tidak menghargai panggilan pelayanan, tidak menghargai kesempatan yang Tuhan beri kepada Anda, Tuhan akan pilih orang lain. Ketika Yudas tidak menghargai panggilan Tuhan, dia membuang kesempatan untuk melayani, posisinya diganti oleh Matias. Kisah Rasul 1 ayat 26. Allah tidak pernah kekurangan orang. Yesus berkata, "Jikalau mereka ini diam, batu ini akan berteriak." Lukas 19:40. Kedua, bersyukur punya sahabat yang takut Tuhan. Tuhan menempatkan orang-orang yang takut akan Tuhan di sekitar kita bukanlah secara kebetulan, tapi Tuhan punya rencana supaya orang-orang yang dekat dengan kita, mereka mengingatkan kita, menasehati kita, menegur kita karena ada blind spot atau ada hal-hal yang tidak kita lihat, yang tidak baik, yang bisa menghancurkan kita di dalam diri kita. Maka kita butuh orang lain. Yang ketiga, bersyukur buat firman Tuhan. Setiap kali kita mendengar firman Tuhan, kiranya hidup kita semakin baik, semakin beriman, semakin bertumbuh dalam kerohanian, semakin hidup suci, semakin menjauhi kejahatan, semakin kita menjauhi dosa, dan semakin serupa dengan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik,
Ajarlah kami menghormati panggilan Tuhan kepada kami. Ajarlah kami menghargai kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk melayani Tuhan. Tuhan, tidak secara kebetulan ada orang-orang yang takut akan Tuhan di sekeliling kami. Mereka bisa mengingatkan kami, menasihati kami, karena ada hal-hal yang kami tidak lihat di dalam diri kami yang bisa menghancurkan kami. Kami bersyukur Tuhan tempatkan mereka di sekeliling kami. Dan ajarlah kami senantiasa menerima firman Tuhan, menghormati firman Tuhan, bahkan tekun membaca firman Tuhan, supaya hidup kami terus diproses lebih baik, lebih menghormati Tuhan. Kami terus diproses, dibersihkan. Kami hidup semakin suci di hadapan Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Berkati anak-anakmu yang sudah mendengarkan Efrata Diffusion hari ini. Berkati kehidupan mereka, supaya hidup mereka semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mereka menghargai panggilan Tuhan, menghargai pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Mereka juga menghormati, menghargai sahabat, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang Tuhan taruh dalam diri mereka, di sekeliling mereka. Dan biarlah mereka juga sekali lagi menghormati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.